Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan karunia-Nya Allah kembali pertemukan kita di kesempatan yang mulia ini, dan Allah mudahkan kita dalam kebaikan yang Allah cintai dan ridhai. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan keikhlasan buat kita sekalian, menerima amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita masih melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin, bab satru auratil muslimin wa nahi an isya'atiha, bab yang ke-8, 28, bab penjelasan menutupi aurat aib kaum muslimin dan larangan dari menyebarkannya dengan tanpa kebutuhan yang mendesak atau darurat. Kita sudah jelaskan ya, kebutuhan yang mendesak darurat, keadaannya seperti apa yang boleh kita untuk menjelaskan ya, sebatas keperluan dari aib orang muslim tersebut. Kalau nggak ada, maka hukum asalnya adalah ditutupi. Kita masuk hadis yang ke-243. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dia berkata, Utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba khamran. Dihadapkan kepada Rasulullah seorang yang ketangkap ketahuan minum khamr. Qal idribuh. Kemudian dikatakan, nih, pukul dia. Maksudnya tegakkan had kepada orang ini ya, dari hukuman orang yang minum khamr. Qala Abu Hurairah, faminna dharib biyadihi wa minna dharib bina'lihi wa dharib bithawbihi. Ya, Nabi SAW ketika itu memerintahkan orang-orang untuk memukul dia. Maka Abu Hurairah menjelaskan, ada di antara kita yang memukul dengan tangannya, ada yang dengan sendalnya, ada yang pakai kainnya. Ya. Falaman saraf qal ba'dul qaum. Selesai itu semua, ada orang yang ngomong, akhzaqallah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakanmu. Ya, atau menjauhkanmu. Qala, maka Nabi SAW mendengar itu berkata, la taqulu hakadha, la tu'inu alaihi syaitan, rawahul Bukhari. Jangan kalian ucapkan begitu. Jangan kau menjadi pembantu bagi syaitan. Maksudnya, membantu syaitan untuk menenggelamkan orang ini yang memang dia sudah salah, membuat dia semakin jatuh mentalitasnya, kepercayaan dirinya, ya, sehingga dia malah tidak bisa bangkit dari keburukannya. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menunjukkan kepada kita sekalian di antara bentuk hukuman had bagi para peminum khamr yang ketahuan, yaitu mereka dipukul bisa dengan tangan, pelepah korma, atau dengan pakaian atau pakai sendal. Dan maksud dari hukuman had dalam agama kita itu bukan sekedar mencidrai, membinasakan, tapi memberi pelajaran. Membuat jerah, memberi pelajaran pelaku, membuat jerah orang-orang yang punya minat untuk melakukan hal yang sama. Bukan semata-mata meluapkan dendam kemarahan. Bukan itu maksud dari hukum-hukum Allah, dari hukum had itu. Ya. Makanya kita pernah jelaskan, kalau ada seorang pezina, nggak ada yang tahu dia berzina, apakah harus ditegakkan hukum had? Enggak.
Kalau dia nggak mau lapor, dia bertobat, diserahkan urusannya kepada Allah. Ya, serahkan urusannya kepada Allah. Jadi bukan maksud dari hukuman had dalam agama kita itu meluapkan kemarahan atau menyakiti apalagi ya kepada orang yang berbuat kejahatan. Tapi maksudnya adalah memelihara pribadi kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, tatanan sosial masyarakat kaum muslimin, itu yang diinginkan. Dari tindakan-tindakan preventif, pencegahan, penjeraan, ya, dan kemaslahatan yang banyak untuk hukum had itu ada. Dan seharusnya seperti itulah dasar hukum atau dasar penghukuman, ya, bagi orang-orang yang berbuat kejahatan. Ya, harus dipikirkan dengan baik. Pemberian hukum itu membuat jera, memberi pelajaran, membuat orang itu jadi kapok, pelajaran buat masyarakat yang ada atau enggak. Kalau sebaliknya, dihukum malah belajar di penjara, malah maling ayam keluar jadi pinter maling mobil, ya, atau seorang malah terperosok, gak percaya diri untuk bangkit dalam kebaikan, yang seperti itu bukan tipikal-tipikal hukuman yang bernafaskan Islam. Mau dalam berbagai hal, urusan sekolah, hukuman kepada anak-anak atau hukuman kepada bawahan dan seterusnya, itu bukan sekedar meluapkan kekesalan, salah. Ya, yang diajarkan oleh Islam menghukum suatu kesalahan adalah untuk memberi pelajaran, membuat jera, memperbaiki, islah. Ya, bukan untuk menciderai apalagi sampai menghilangkan nyawa begitu saja tanpa ada keperluan yang berarti. Ya, ini harus kita pahami. Walhal ini orang yang minum khamar, hukum hadnya dipukul di halayak ramai agar jadi pelajaran. Seorang yang Allah beri nikmat akal sehat, dia menyia-nyiakan nikmat itu dengan meminum khamar. Bukankah ini kebodohan? Orang semua pada pengen pinter, akalnya sehat, ini malah menyakiti akalnya sendiri. Jadi orang bodoh dengan meminum khamar. Ya. Maka yang seperti ini harus ada teguran yang menghantam kejiwaannya sehingga dia mengambil pelajaran untuk itu. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada sekalian, kata penulis rahimahullah, la yanbaghi lil muslim an yakuna aunan lisyaitan ala man farrata fi janbillah. Seorang muslim tidak boleh menjadi penolong, pembuka peluang bagi syaitan kepada orang yang melanggar aturan Allah atau melakukan pelanggaran. Jangan. Ini terkadang kita ini kurang memperhatikan hal ini. Ya. Kita yang mungkin kenal aturan Allah, kita yang mungkin kenal sunnah, kenal perintah, tahu itu larangan. Terus lihat saudara kita berbuat pelanggaran. Ya. Karena kecemburuan dalam diri, maka kita bersikap berlebihan, tidak berpikir lagi ketika meluapkan kecemburuan dalam agama dan kemarahan itu, apa dampak dan efeknya bagi orang tersebut. Ya. Kadang kita gara-gara kecemburuan itu berlebihan sehingga menghukumi secara tidak proporsional. Kesalahan yang mungkin hanya kecil misalnya, tapi kita mensikapinya melampaui apa yang seharusnya kita berikan obat untuknya. Akhirnya dampak buruknya orang itu
Malah justru syaitan dapat peluang untuk semakin membuat dia terpuruk. Mentalitasnya makin hancur. Seperti kasus ini contohnya. Ini orang, apa nggak malu dipukulin sama orang-orang kayak gitu? Itu sudah cukup untuk menghantam mentalnya. Ditambah lagi mulut yang nggak bisa dijaga. Akhzakallah. Semoga Allah menghinakan kamu. Waduh. Dia udah dapetin apa yang seharusnya dia dapetin menurut ketentuan syariat. Tapi kita tambahin dengan mendoakan dia dan menyatakan kehinaan pada dirinya. Wah, ini syaitan punya peluang tuh, lihat tuh, Mang. Teman-teman lo itu memang pada kagak dukung. Mereka memang kan begitu kan? Jadi, wah, orang ini merasa ada gap nantinya. Merasa dia jauh dari orang baik, gak pantas bersama orang baik. Gak pantas berada di lingkungan baik. Akhirnya dia malah tambah jauh dari kebaikan. Bukan itu maksud dari syariat, dari penghukuman itu. Ini kita harus perhatikan. Ada orang-orang yang seperti itu. Ketika dia salah, kemudian kita karena kecemburuan yang berlebihan, kita ucapkan kata-kata yang akhirnya membuat hancur mental itu orang tersebut, sehingga orang ini jadi, ya udahlah, memang saya nggak cocok untuk di lingkungan itu. Saya memang ya apa namanya nggak cocok bersama mereka itu, mereka mah begini. Akhirnya mereka malah menjauh, malah lebih buruk, lebih jelek. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya harus kita tanamkan dengan baik apa yang diajarkan oleh agama kita. Dasar agama ini adalah al-islah, perbaikan, manfaat, memperkecil mudarat. Kalau ada sesuatu nampak terhias seperti kebaikan, tapi malah menimbulkan mudarat lebih besar, keburukan lebih jelek, atau menghilangkan maslahat manfaat yang ada, itu berarti salah. Walaupun perasaan kita kayaknya baik, ini kan saya cemburu lillah, marah lillah, tapi kita lepas kontrol ketika kita nggak tahu pokok dasar ini. Ya. Banyak saudara kita yang awam, ya, dia belum ngerti, pakai jilbab mungkin belum begitu bagus, iman juga belum kuat, datang ke masjid, ya, bersama dengan akhwat-akhwat yang sudah proper, expert, dalam, ngajinya lama, senior, ya kan? Nah, kemudian dengan pelanggaran itu nampak dia seperti dikucilkan, pandangan-pandangan sinis, ya. Ditambah lagi ada yang melampaui batas, mulut mulai itu lempar kata, wah, masuk masjid pakaiannya kayak gitu. Nah, coba perasaannya gimana nih orang? Dalam keadaan dia pemahamannya dengan apa yang dia pahami, keterbatasan dia, kira-kira digituin, ini orang bakal tambah baik, tambah sadar kesalahannya, atau tambah jatuh mentalnya? Tambah jatuh mentalnya, umumnya kayak gitu. Karena dia merasa, wah, saya ini belum apa-apa, ini pengajian kelas ini nih, kayaknya nih udah kelas tinggi, pengajian kelas tinggi nih, saya nggak pantas di sini nih. Gitu, ini rombongan-rombongan sudah eksklusif semua ini, berat. Akhirnya dia malah menyingkirkan diri, menghindar, karena merasa itu bukan kolom dia. Itu malah kita lain kolom ini, udah beda kolom. Tambah jelek. Itu yang diinginkan, itu yang dimaui. Apakah itu Islam? Apakah itu manhaj salaf yang seperti itu dalam memperbaiki? Hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau justru kita menjadi pintu bagi syaitan untuk mengambil kesempatan, menjatuhkan, membuat kaum muslimin jadi terpuruk, itu bukan manhaj salaf. Nabi marah kepada sahabat yang kayak gitu. La taqulu hakadha, jangan ngomong kayak gitu. La takunu aunan lisyaitan ala akhik. Jangan jadi penolong-menolong syaitan buat saudaramu. Yang kita tahu,
Yang namanya manhaj keras, kaku, tegas, tapi nggak pernah berpikir dampak dari apa yang dia lakukan. Padahal pokok dasar secara umum, din, agama, yang ditancapkan oleh Nabi SAW. Agama ini menciptakan maslahat, memperbesar maslahat, menyempurnakan maslahat, meminimalisir mudarat atau menghilangkannya. Satu keadaan malah menambah mudarat, menambah bahaya, menambah jelek, berarti itu bukan yang dimaui oleh Islam. Walaupun jalannya mengatasnamakan sebagai kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, kemarahan karena Allah, ya, atau mengasihani seseorang. Allah juga melarang kita di dalam Al-Quran mendahulukan emosional rasa kasihan kepada orang yang memang berhak dapat hukuman. Wala ta'khudhum ra'fatun fi dinillah. Janganlah rasa kasihan kalian membuat kalian menghalangi di dalam agama Allah untuk menegakkan agama Allah. Nggak boleh. Mendahulukan emosional untuk menegakkan apa yang seharusnya ditegakkan, nggak boleh. Tapi juga mendahulukan kemarahan yang akhirnya membawa dampak buruk dan menjadi pembantu penolong bagi syaitan, itu juga jangan. Maka yang tengah ini yang perlu kita tahu gimana caranya. Perlu kita berpikir keras gimana caranya. Ya. Kalau main hantem, sodok, dan memakai kacamata kuda, memandang segala sesuatu hal, ya gampang aja, semua bisa. Ya. Tapi akhirnya dampak buruknya bahkan sampai Islam yang tercemarkan, pengajiannya yang tercemarkan, ustadznya yang kena, komunitasnya yang dipukul rata. Oh emang itu komunitas, emang itu tuh begitu semua. Padahal beberapa orang aja, tapi kan semua yang kena. Ya, Islamnya yang dianggap jelek, orang Islam seperti itu semua ya. Makanya saya malas masuk Islam, karena takut jadi kayak mereka itu. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, kan real ternyata. Hal yang seperti ini dari rincian-rincian seperti ini kadang-kadang kita kurang perhatikan. Ya bisa jadi karena kelalaian kita yang memang kita kurang bisa mengkontrol emosi. Ya bisa juga karena kebodohan kita. Ya karena kita nggak tahu, oh ternyata ada aturan mainnya. Maksudnya nggak boleh melampaui batas, walaupun itu mengatasnamakan kebenaran yang akan membawa dampak lebih buruk daripada kebaikan yang ingin dituju. Ya. Lihat Nabi kita yang mulia alaihi salam. Ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan la takunu aunan lisyaitan ala akhik. Jangan jadi penolong syaitan buat saudaramu, jangan. Membuat dia tambah terpuruk, mentalnya semakin jatuh, membuatnya malah tambah jauh dari masjid, tambah meninggalkan masjid, tambah berburuk sangka dengan masjid. Jangan sampai seperti itu. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bab ke-29 ya. Ini bab-bab tentang muamalah interaksi muslim satu dengan yang lainnya, mengambil porsi besar dalam kitab terkait dengan suluk, adab, akhlak. Ya, porsinya besar. Ya. Karena memang perkara ini adalah perkara, ya dia realita, kenyataan kehidupan kita mengalami langsung, ya. Dan juga hal ini ternyata punya urusan yang besar nanti yaumul qiyamah. Urusan yang besar nanti yaumul qiyamah adalah urusan, ya, bukan hanya terkait dengan Rabbul Alamin, tapi terkait dengan manusia yang kita berinteraksi dengannya. Ya. Makanya Nabi yang mulia alaihi salam ketika diadukan oleh seseorang, si fulan begini, si fulan begitu, ya nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu. Ya,
Biarkan aku keluar menemui manusia dalam keadaan nggak punya perasaan penilaian apapun dari mereka kecuali yang dilihat langsung. Kecuali memang yang penting-penting untuk diceritakan. Kalau nggak udah biarin. Aku ingin menghadap Allah dalam keadaan nggak bawa sangkutan dengan siapapun juga. Itu Nabi kita yang mulia SAW. Ya. Karena kalau ini dibuka dalam kehidupan kita, udah. Kita itu seperti yang kita sebutkan di kesempatan yang lalu, ya, akan sibuk dengan kekurangan orang, aurat orang, aib orang, sehingga lupa diri. Yang selalu kita nilai, yang selalu kita pandang, kenapa sih dia kayak gitu ke saya? Ngapain nanya orang begitu ke dia? Yang penting gimana dianya. Orang berbuat jelek sama dia, itu kan urusan orang itu, dosa orang itu. Yang penting dia ketika diperlakukan jelek harus apa? Harus ngapain? Itu yang harus fokus utama dulu. Kalau dia menanyakan itu untuk memperbaiki orang tersebut, baru. Tapi kalau semata untuk menjatuhkan atau mengungkapkan kekesalan, itu hal yang sia-sia. Karena itu nggak bawa solusi, nggak bawa perbaikan. Yang bawa perbaikan, wah saya diperlakukan gini, saya harus apa ya? Apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan? Orang, Allah kan yang pengawas dia, Allah Robnya. Dan kita tidak akan menjadi orang yang dilaporkan tentang amal-amalnya, Allah yang dilaporkan tentang amal-amalnya. Kita yang harus bersiap diri apa yang kita bawa kepada Allah. Ketika kita didapatin begituan, mendapatkan demikian, kan kita. Ngapain kita mikirin orang kok begini, orang kok begitu, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Nabi yang mulia SAW, kalau kita lihat uslub perbaikan beliau, itu lebih kepada arahan daripada mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh seseorang. Anas bin Malik, pembantu Nabi, itu mengatakan, aku nggak pernah mengetahui ada tangan yang paling lembut dari tangan Nabi. Dia kulitnya lembut banget Nabi SAW. Dan Nabi itu, kata Anas, ini kan pembantu Nabi yang berinteraksi banyak. Nabi SAW nggak pernah menanyakan kepada saya kalau saya tidak berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang nampak memang keliru. Kenapa kau lakukan gini? Harusnya kamu melakukan begitu. Enggak. Nabi nggak pernah nanya itu. Tapi menarik buat kita, kok kenapa Nabi nggak nanya-nanyain gitu ya? Anas misalnya salah nih. Kenapa kamu begini? Harusnya kamu begitu. Kenapa itu nggak ditanyain? Tapi Nabi lebih kepada, nih, lakukan ini. Lakukan itu. Ya. Ya. Nah, ini perlu jadi penelitian. Apa dampak kepada seseorang ketika diungkap atau dikritisi amalnya? Kenapa kamu begini? Kenapa begitu? Ya. Tentu itu ditinggalkan oleh Nabi, dinyatakan oleh Anas. Ada hikmah di dalamnya, besar. Ya, terutama pendidikan untuk anak-anak seperti Anas ini. Ya. Sebagai anak yang membantu Nabi SAW, berada di sekeliling Nabi yang mulia SAW, tentu apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Anas lebih kepada pendidikan, pelajaran. Dan Nabi SAW nggak pernah kalau Anas tidak mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu, kenapa kamu lakukan itu? Kenapa nggak kerjain gini? Nggak pernah, kata Anas. Ya, yang dijelaskan para ulama ini tentu diantara kebaikan pengajaran dan perlakuan Nabi SAW kepada orang-orang yang ada di bawahannya, kepada anak-anak. Ya, sekaligus juga ya seorang itu tidak terlalu dalam apalagi masukan kepada dirinya apa-apa yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Ya sudah, kan dia melakukan itu. Yang penting gimana dia lakukan selanjutnya. Apa yang sudah dilakukan ya sudah selesai, Allah yang menjadi pengawas dan penghisapnya. Yang penting bagaimana dia memperbaiki. Kepentingan untuk kita kenapanya nanyain dia seperti itu kan nggak ada kepentingan, sehingga nggak perlu tahu lah. Kecuali ada hal-hal yang memang perlu ditanyai apa alasannya. Seperti Nabi SAW menceritakan kisah bin Abi Balta'ah, ya lupa nama depannya. Ketika dia membocorkan rahasia Nabi SAW kepada orang-orang musyrikin Mekah. Nabi pengen nyerang, dibocorin nama dia. Dia orang Islam. Ya. Ketahuan
Allah kasih wahyu nih, ada surat pembocoran rahasia. Di tengah jalan Nabi susul, ambil, didapatkan. Nah, kalau nggak salah dari Hatib bin Abi Balta'ah. Wah, dia ngasih surat bocoran Nabi SAW ingin nyerang gini gitu. Nah, untuk yang genting seperti ini kan tidak dilakukan kecuali oleh orang munafik, berpura-pura Islam, ya kan? Musuh dalam selimut, kan jelas ini. Rahasia Nabi dibocorin. Ini kan membawa dampak besar bagi Islam dan kaum muslimin, termasuk keselamatan nyawa Rasulullah SAW. Wah, berat itu pelanggaran. Yang berat-berat kayak gini baru Nabi rincikan dulu, nanyain dulu. Kenapa kamu ngebocorin kayak gini? Nah, itu Nabi nanyain tuh, kenapa tuh? Tapi ke Anas enggak. Untuk hal-hal yang kayak gitu itu enggak. Tapi untuk hal yang penting seperti ini Nabi tanyain, karena perlu rincian untuk penghukuman. Kalau perlu rincian untuk penghukuman, ya dirincikan, tanya kenapanya. Tapi kalau nggak perlu ya sudahlah, yang penting perbaikan. Nggak perlu tahu orang kenapa alasannya dia gitu, kenapa. Kadang-kadang kita tahu juga nggak penting buat kita. Tahu juga malah jadi sempit hati kita. Ngapain? Sudah, yang penting luruskan saja, perbaiki. Kan itu yang dipentingkan. Tapi kalau dibutuhkan rincian untuk penghukuman, baru Nabi tanya kepada bin Abi Balta'ah ini, kenapa kau lakukan ini? Kemudian dia menjelaskan, saya lakukan ini karena saya punya harta yang masih tertinggal di Mekah. Kalian punya suku-suku yang kuat, yang menjaga harta yang kalian tinggalkan. Nggak dirampas oleh orang musyrikin begitu saja. Saya pendatang di sana. Saya lakukan ini untuk dapat suaka buat harta saya. Bukan karena benci kepada Rasulullah. Wah, yang lain sahabat udah geram. Wah, ini pengkhianat, tidak suruh sampai dibunuh. Enggak. Kata Nabi, tidakkah kau tahu dia itu veteran perang Badar? Allah telah berfirman kepada veteran perang Badar, "Isna'u ma syi'tum qad ghafartu lakum." Silahkan berbuat sesukamu, aku telah ampuni dosa-dosamu. Apalagi alasan ini bukan karena benci kepada Rasulullah. Akhirnya Nabi SAW nggak menghukum orang ini. Kalau yang butuh rincian untuk penghukuman seperti itu, iya. Tapi kalau enggak, buat apa kita korek-korek apa yang ada di hati manusia? Kenapa kamu begini? Niatnya apa dan seterusnya? Ngapain? Hukum asal kita diperintahkan memperlakukan manusia dengan apa yang mereka tampakkan kasat mata kepada kita. Selesai sudah. Urusan mereka menyimpan kebencian kah? Atau menyimpan urusan dia dan amal dia. Allah yang jadi penghisapnya. Ngapain butuh-butuh kita untuk ngorek-ngorek? Kecuali kita hakim untuk menghukumi, memutuskan, baru lain urusan. Ini hakim bukan apa bukan, pengen tahu apa yang ada disembunyikan oleh manusia. Nabi SAW marah kepada Usama bin Zaid yang bunuh seseorang di medan perang telah mengucapkan la ilaha illallah. Karena Usama merasa diucapin la ilaha illallah itu untuk menghindari tebasan pedang saya doang tuh, pura-pura. Kata Nabi, afasyaqaqta an qalbi? Engkau memang udah belah itu dadanya sehingga tahu dia ucapin itu untuk menghindar dari tebasan pedang. Dia udah ngucapin la ilaha illallah. Kenapa malah diayunkan pedang untuk mematikan dia? Nabi marah sama Usama bin Zaid. Karena bukan urusan kita untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Allah yang hisab. Ya. Kecuali untuk hakim mungkin untuk menghukumi sehingga lebih proporsional, hukumannya lebih jelas. Tapi kita ngapain lah? Orang kayak gitu sudah, mau syukur, mau cukur nggak mau gondrong, ya kan? Kalau nggak dicukur gondrong kan? Sudah selesai, santai aja hidup dengan kehidupan yang kita lihat, kita dengar, udah. Yang disembunyikan oleh orang-orang terserah lah. Bukan urusan kita juga. Ngapain kita bebani untuk itu juga? Ya. Walhasil hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi banyak bab terkait dengan interaksi kaum muslimin dalam kitab-kitab seperti ini. Karena itu penting. Dan ini punya kepentingan besar di yaumul qiyamah. Ya. Nabi yang mulia alaihi wasallam, ya, dalam agama ini banyak aturan, petunjuk yang menjelaskan kita sekalian interaksi itu kepada orang paling terdekat sampai orang yang paling jauh, sampai orang musyrikin, sampai orang kafirin sekalipun. Orang pada diri sendiri, orang tua,
anak-anak, tetangga, kerabat, kaum muslimin secara umum, yang solehnya, yang berbuat salahnya, yang melanggar, yang taat. Itu ada aturan-aturan bagaimana kita memposisikan diri berinteraksi dengan berbagai macam warna-warni manusia itu. Ya, kita tentu berlebih kurang dalam ketepatan dengan syariat. Tapi untuk kita ketahui, inilah din kita. Jangan melampaui batas mensikapi manusia hanya berdasarkan apa yang menjadi emosi, hawa nafsu kita. Sebatas emosional kita, kemudian kita hukumi begitu saja dan nampak berlebihan, ya, melampaui apa yang dijadikan porsinya oleh Allah dan Rasul. Nah, ini bisa jadi masalah nanti di yaumul qiyamah. Masalah nanti yaumul qiyamah. Ya. Makanya Allah berfirman, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Pertalian kasih. Lihat, pertalian kasih. Apalagi permusuhan. Akan jadi permusuhan nanti yaumul qiyamah. Tali kasih saja, apalagi permusuhan, akan jadi permusuhan di yaumul qiyamah. Kecuali orang-orang yang bertakwa, yang menjaga batasan-batasan Allah dalam berinteraksi kepada saudara mereka nggak berlebihan. Jadi kan orang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjaga batasan-batasan Allah. Yang kata Umar, takwa itu seperti orang berjalan di hamparan ranjau, paku, yang dia berhati-hati untuk tidak menginjak itu. Ya. Jangan sampai melampaui batas dari jalan yang seharusnya sehingga akhirnya membahayakan dia, memudaratkan dia. Itu gambaran visualisasinya orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu yang akhirnya nanti datang kepada Allah SWT, pertalian pertemanan mereka yang saling dukung mendukung satu dengan yang lainnya, saling bela membela satu dengan yang lainnya, bukan malah saling salah menyalahkan. Ya, seperti yang Allah SWT jelaskan di dalam surat Qaf tentang orang kafirin. Ya, wa qala qarinuhu hadza, berkata teman-teman dekatnya, qarinnya itu saling menyalahkan. Ya, kata Allah SWT ya di dalam surat Qaf itu, ya kita lihat biar lebih jelas, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ya. Yani sebelumnya qala qarinuhu rabbana ma atghaitu walakin kana fi dhalalin ba'id. Berkata qarin-qarin mereka, ya Allah, aku tidak berlebihan kepada mereka, tapi mereka saja yang memang berada dalam kesesatan yang nyata. Kata Allah, la takhtasimu, janganlah kalian bertengkar di hadapanku di sini. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Aku telah utus kepada kalian pemberi peringatan untuk apa yang kalian lakukan. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Tidak ada keputusan yang berubah di sisiku dan aku tidak pernah mendolimi hamba-hambaku. Ya. Ini perseteruan di antara perseteruan yang terjadi di yaumul qiyamah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk mereka tidak tidak berseteru, ya, bertengkar, karena masing-masing mendapat bagiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa dizolimi sedikit pun juga, ya. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak di dalam surah-surah yang lain, pertengkaran yang terjadi pada orang kafirin tentang persaudaraan atau interaksi yang terjadi di antara mereka satu dengan yang lainnya, di mana di yaumul qiyamah jadi permusuhan yang mereka saling menyalahkan dan meminta agar temannya dapat keburukan yang lebih buruk dari yang mereka dapatkan, ya, dan seterusnya. Inilah permusuhan, jangan sampai seperti itu. Ya.
Jangan sampai apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala ajarkan, Rasulullah SAW membawa, mempersaudarakan, mengikatkan, mengajarkan perbaikan, pertemanan, persahabatan, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Nilai-nilai itu semua jangan sampai hilang. Untuk kita jadikan dasar dalam kita berinteraksi dengan saudara kita sesama kaum muslimin. Ya. Dan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan Allah akan memperlakukan hambanya sebagaimana hambanya itu memperlakukan saudaranya. Maka perhatikan bagaimana perlakuan kita kepada kaum muslimin. Ya, karena itu menjadi sebab besar bagaimana Allah memperlakukan kita. Ya. Makanya di antara bagian dari bab-bab itu yang seperti ini yang telah kita lewati. Bab 29, siapa yang menutupi aib kaum muslimin, Allah akan tutup aibnya. Ya, bab ke-28 itu. Bab ke-29 memenuhi kebutuhan orang Islam. Siapa yang memenuhi, membantu hajat kaum muslimin, Allah akan bantu hajatnya, kebutuhannya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ini bab yang ke-29. Bab qada hawaijil muslimin. Bab membantu, menolong kebutuhan orang Islam. Mereka punya butuh, mereka punya keperluan yang bisa kita tolong, bisa kita bantu. Kita bisa memberi hal-hal yang positif, berkontribusi apa? Ya, maka itu di antara perkara yang diperintahkan oleh Islam dan memiliki ganjaran yang besar untuk Allah Subhanahu wa taala juga memenuhi, membantu, menolong dan mencukupi kebutuhan kita. Ya. Nah ini insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ya, bab ini, ya, bab selanjutnya juga 30 tentang syafaat, rekomendasi, ya. Bab 31 islah, mendamaikan di antara manusia, bainan nas, ya. Wala siyama bainal muslimin. Wallahu taala jalla wa ala wa alam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.